Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Saleha dengan stambuk F1G118006. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari sistem operasi lanjut, yakni algoritma multilevel QW dan multilevel feedback QW scheduling. Pertama yaitu ada algoritma multilevel QW. Pada gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multilevel QW. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multilevel QW, di mana setiap QW akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, algoritma multilevel QW memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub-antriannya yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Pada algoritma multilevel QW berasal dari priority scheduling. Algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada QW dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapatkan jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian. Sehingga jika suatu antrian memakan terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda, tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Kemudian yang kedua yaitu multilevel feedback QW scheduling. Multilevel feedback QW adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multilevel QW. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback QW dengan multilevel QW biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Atau algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Pada multilevel feedback QW scheduling, jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan masukan keluaran dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, maka panjang CPU burst proses juga semakin besar. Kemudian, algoritma multilevel feedback QW scheduling didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain yang pertama, jumlah antrian, yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Dengan pendefinisian seperti ini, membuat algoritma ini sering dipakai, karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.